Bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, Mhm. terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh, jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik, terus katanya Umi mah, nggak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri, mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan jatuh terus ya udah kaku gak bisa gerak jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa papa jatuh apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis Dulu. videonya baru papa jatuh. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel Berpikir Lurus Berhati Tulus. Terima kasih buat support dan dukungan teman. Saya akan membahas beberapa pernyataan dari rekan-rekan Ustadz Faustan. Ya, akhirnya rekan-rekan Ustadz Faustan di dalam Zoom ini atau di dalam video ini, mereka telah membuka hati agar siapa saja boleh datang mendoakan Ustadz Faustan. Jangan berkoar-koar di media sosial dan memframing berita tidak benar. Lebih baik datang saja doakan orang yang sedang sakit. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa pada beberapa waktu lalu dari tim Tanpa Ragi datang langsung ke kediaman Faustan untuk mendoakan, mereka menolak. Nah, kemudian sekarang rekan Ustadz Faustan telah memberikan kesempatan bagi orang-orang Kristen ya agar bisa mendoakan Ustadz Agustan agar biar cepat sembuh karena orangnya sedang sakit. Jangan saja berkoar-koar di media sosial. Ini kata rekan Ustadz Agustan, teman-teman. Ya, ini ada berita terbaru buat kita semua. Lalu kemudian si Jelda ini sangat bijaksana sekali menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Ustadz Agustan ini. Ya, salah satunya mereka bertanya tentang bagaimana respon dan tanggapan Jelda terkait dengan ayahnya yang sedang sakit ini yang berhubungan dengan orang-orang yang telah memframing berita-berita yang tidak benar terkait kondisi ayahnya. Jelda jawab dengan sangat singkat dan jelas yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak perlu membahas kitab suci agama lain. Bahaslah Alkitabnya masing-masing dan jangan bahas agama orang lain. Itu lebih baik, kata si Jelda. Lalu kemudian si Jelda menjelaskan lagi bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela karena Tuhan itu adalah pembela kita. Ya, ini sangat jelas teman-teman, sangat bijaksana. Tuhan itu adalah pembela kita. Bahkan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang adil, tidak perlu dibela. Ya, kemudian teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang sangat jelas sekali dari rekan Ustadz Agustan ini terhadap anaknya Agustan, yaitu si Jelda. Pertanyaannya adalah pada saat itu Ustadz Agustan ini sedang jatuh sendiri dan akhirnya pingsan, dilarikan ke rumah sakit. Rekan Ustadz Agustan bertanya kepada si Jelda, apakah ayahnya jatuh setelah mengikuti Alkitab atau sebelumnya videonya viral itu? Jawab bijaksana si Jelda ini bahwa ayahnya jatuh setelah mengikuti Alkitab. Sangat luar biasa teman-teman. Dari pertanyaan ini kita melihat bahwa kalau misalnya ayahnya si Jelda ini jatuh sebelum kentutin Alkitab, kemungkinan mereka akan membangun sebuah narasi atau cerita baru bahwa ini bukan kutuk atau teguran dari Tuhan. Nah, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, alangkah baiknya mari kita simak dulu perbincangan di dalam video ini. Ini dia videonya. Yang perlu saya tanyakan ini, selama ini atau sepanjang detik ini, sudah adakah laporan yang masuk sampai Ko Agus ini dipanggil ataupun didatangi pihak kepolisian? Uh, kalau nggak salah sih nggak ada ya, belum ada. Belum ada ya, artinya boleh saya katakan mereka itu hanya menggonggong-gonggong saja sambil orang yang sudah tertimpa masalah, tertimpa musibah, bukannya malah didoakan untuk
cepat sembuh, malah di framing untuk membuat sebuah konten yang betul-betul sungguh luar biasa ini. Oke lah, kalau itu dirasa salah, ya ayo kita tempuh secara jalur hukum, dan hukum yang akan menentukan begitu, Dek Jilda. Ya juga saya mengharapkan buat saudara-saudara kita yang berlainan iman, yang punya konten, ini suara dari Dek Jilda yang menceritakan apa adanya, bahwa di situ kosong sebenarnya, cuma cover kan itu. Kalau boleh saya tahu itu latar belakang kok Agus sampai melakukan itu, apa penyebabnya itu, Dek Jilda? Aku kurang ngerti kenapanya, cuman aku dengar-dengar sekilas mah kayak katanya ada channel YouTube Tamparagi, katanya ya intinya kayak bikin papa emosi lah, terus naik darah lah dia, ya terus dia bikin kontennya kayak gitu. Aku cuma dengar sekilasnya gitu aja sih, nggak tahu jelasnya gimana tuh, nggak tahu. Dari sebuah konten yang punyanya Tanpa Ragi, mungkin di situ kok Agus melihat ada pelecehan yang luar biasa, sehingga kok Agus ini ingin membalas gitu mungkin ya, ingin membalas konten dibalas dengan konten. Nah inilah, ya kita tidak bisa memungkiri ya, di luar sana konten-konten dari teman kita, saudara kita yang berlainan keimanan ini memang acap kali, seringkali melakukan hal-hal yang menurut kami ini penistaan. Dan sudah banyak ya dari teman-teman kita yang Kristen ini sudah ya ketangkep dan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Seperti contoh anak Batak, Rudi Simamora, ataupun Gracia Pelo, dan juga Saifuddin Ibrahim, dan juga Paul Zong. Mereka itu penista-penista agama. Dua orang ini sudah ditetapkan secara hukum sebagai buronan, malah kabur. Inilah, kalau kalian itu menyoroti Agustan, bolehlah Pak Agustan disoroti begitu, oke. Tetapi kalian harus bisa melihat sendiri bahwa ada betul-betul secara di mata hukum mereka itu bersalah, tapi malah kabur, melarikan diri. Itu yang harusnya kalian sorot. Ya, kalian sorot untuk kalian minta pertanggungjawabannya. Sedangkan kok Agus itu bersedia untuk bertanggung jawab. Nah, inilah ketidakfairan daripada teman-teman ini. Bagaimana pendapat Dek Jilda mengenai konten-konten yang di luar itu seringkali ya memelintir ataupun menarasikan kepercayaan orang lain dengan di luar pokok-pokok ajaran yang kita percayai. Ini kan sungguh luar biasa gitu, Mbak Zilda. Gimana menurut Mbak Zilda itu? Ya, aku jarang nonton yang kayak gituan juga sih, cuman emang akhir-akhir ini sering nonton aja. Kayak kalau menurut aku sebenarnya ya apa ya, kayak gitu mah nggak usah dibahas lah ya, bahasnya sesuai ajarannya aja. Terus kayak Tuhan itu kan ya maha kuasa, maha ajaib lah ya, kayak Tuhan tuh nggak perlu dibela habis-habisan, karena Tuhan itu pasti ya udah, dia pasti bisa memberikan apa sih ajarannya sendiri, kayak hukumannya sendiri lah. Jadi kayak Tuhan itu nggak perlu dibela lah, kayak Tuhan ya bisa bela dirinya sendiri. Ya kita cukup ikuti ajaran Alkitab aja sesuai sama Alkitabnya masing-masing. Ya, saya setuju dengan hal